Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jabal Rahmah ya, Ustadz Haji Abdul Halim SAG. Beliau termasuk guru saya ya. Jadi di sini saya murid beliau. Dan di mana-mana Ketua Yayasan Masjid ini, rekan-rekan para asatidz atau ada yang biasa orang asatidzah ya. Ada asatidzah atau asatidzah, para hujjaj, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar buat kita semua, karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di mana sholat subuh berjamaah ini salah satu sholat yang mungkin ada dalam satu hadis bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi kita alhamdulillah bisa melaksanakannya. Mungkin bapak-bapak rutin ya, istiqomah, diawali di rumah dengan qiyamul lail, witir, baru berangkat ke masjid. Ini sungguh nikmat yang luar biasa, tidak semuanya mendapatkan seperti ini. Mudah-mudahan kita istiqomah semua ya, mudah-mudahan istiqomah. Apalagi kita berangkat ke masjid, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi, siapa saja yang bersuci di rumahnya. Kita mungkin berwudu ya, berwudu, summa masya, kemudian dia berjalan kaki atau jalanlah, naik motor atau yang sejenisnya, ila baitin, ke rumah, min buyutillah, yaitu maksudnya ke rumah Allah, ke masjid ini. Apa itu? Untuk apa? Liyak dia, untuk melaksanakan faridatan min faraidillah, fardu-fardu Allah, atau melaksanakan sholat jamaah ini. Apa? Kanat khatawatahu, maka ada jadi kedua langkahnya itu, ihdahuma takhuttu khati'atan, salah satu langkah kita itu menghapus dosa kita. Yang kedua, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang selanjutnya, yang satunya adalah mengangkat derajat kita. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah ya. Selain kita mengharapkan pahala dari Allah, tentunya kita ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini nikmat yang luar biasa. Adapun urusan pahala 25 derajat, 27 derajat, itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hujjaj, para asatidz, para kesepuhan, guru-guru saya di sini yang saya muliakan. Saya di sini mungkin hanya baru kali ini hitung-hitung silaturahim. Silaturahim bukan untuk mengajarkan para asatidz semua di sini, karena saya yakin di sini pada tentang keilmuan lebih bisa jadi lebih banyak, lebih paham daripada saya. Mungkin hanya sharing, kita mengisi ilmu kajian ini salah satu tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya
Kalau menuntut ilmu kan banyak sekarang di mana-mana ya, bisa YouTube dan yang lainnya. Tapi kita juga harus selektif YouTube mana yang kita lihat. Nah, pada kali ini saya diamanatkan untuk membahas fikih. Nah, apalagi tentang fikih ini. Jangan sampai kita lihat YouTube, kalau ada YouTube tentang fikih yang memudahkan, yang menyampaikan ini salah, ini bid'ah, ini itu, kita kalau bisa itu hindari yang seperti itu. Hindari. Kenapa? Karena kalau masalah fikih terkadang kita menyalahkan orang lain karena kita ilmunya belum kita temukan. Bisa jadi. Contoh kecil. Dalam permasalahan fikih dalam sholat saja. Kalau kita kaku banget belum mengetahui mulai takbir saja. Mulai takbir saja. Ada yang menyampaikan takbir itu ila udunanain sampai ke sini. Ada sampai takbir itu ala fi sodrihi saja. Kalau kita belajar ilmunya hanya sedikit saja dan kita didoktrin kalau tidak itu salah, itu akan berbahaya dalam ilmu fikih. Akan berbahaya. Makanya kalau dalam permasalahan fikih kita, saya yakin kawan-kawan semua tidak mudah menyalahkan orang lain dalam beribadah. Karena bisa jadi yang tidak kita lakukan atau menurut kita salah itu kita belum menemukannya. Apa yang harus dilakukan? Kita kerjakan permasalahan ibadah fikih sesuai yang kita pelajari, sesuai guru-guru kita. Yang terpenting kita tidak menyalahkan orang lain. Ini dalam permasalahan fikih. Dan kita melakukannya sesuai yang telah kita pelajari. Makanya kalau lihat YouTube dan yang lainnya, kalau kita tidak punya pondasi awal, itu sangat berbahaya. Terutama YouTube yang mungkin yang mudah menyalahkan orang lain dalam permasalahan ibadah. Permasalahan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya yakin teman-teman, kawan-kawan bisa menyaring mana yang perlu kita pelajari, mana yang tidak. Kalau sudah dalam masalah fikih, saya sekali kalau sudah mudah menyalahkan orang lain dalam ibadah, itu sebaiknya tinggalkan. Tapi kita harus tahu, oh mungkin saya belum memahaminya, saya seperti ini. Itu dalam permasalahan fikih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lupa bertanya ini. Sampai jam berapa ya, Pak Haji? Suruk jam berapa? Biasanya jam berapa? Jam 6. Khawatir kelewatan saya nggak enak, mungkin ada yang mau kemana gitu kan? Nah, kita sampai jam 6. Ini belum dimulai udah 5:30 ya. Nah, izin saya ya, hanya sebagai ini aja di sini. Nanti kita bisa sharing berikutnya ya. Kalau ada yang tidak tepat atau salah, kurang sesuai, monggo dibetulkan saja. Tidak usah ragu-ragu. Namanya kita sama-sama belajar ya. Nah, izin saya kali ini akan menyampaikan materi fikih kitab, biar ada pegangan kita. Namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, pernah mendengar ya? Saya dulu belajar waktu di pesantren Darussunnah. Ada yang tahu nggak Darussunnah? Belum tahu ya. Darussunnah itu ada di Pisangan Barat, di belakang Pasca. Waktu kuliah saya belajar di pesantren di situ 4 tahun. Itu pesantren punya almarhum Profesor Ali Mustafa Yakub. Nah, dulu pernah sebagai imam besar Masjid Istiqlal ya. Pakar hadis beliau. Saya pernah 4 tahun di situ. Makanya saya sedikit memberanikan diri karena saya udah belajar. Kalau saya belum belajar sama beliau, saya nggak berani juga. Ini kitab memang diperuntukkan untuk kalangan seperti bapak-bapak, seperti mahasiswa. Bapak-bapak sudah punya dasar kuat gitu fikihnya. Kalau saya belum, kalau di anak-anak saya nggak berani, karena ini adalah karangan Ibnu Rusdi. Beliau ahli filsafat, banyak karangan fikih maupun yang lainnya. Ini dari berbagai madhab pendapat para ulama. Kenapa saya berani di sini? Karena bapak-bapak sudah punya dasar, Oh, dasarnya seperti ini. Jadi izin Pak Haji Halim, saya mencoba membahas kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Nah, ini salah satu kitab ya yang akan kita pelajari pagi ini. Ibnu Rusdi ini hidupnya sekitar tahun 445 Hijriah sampai 520 Hijriah.
ya, yang kita akan baca kali ini kita sama-sama ya. Yaitu kitab ini, materi yang kita akan pelajari ini yang sama-sama kita diskusikan, mungkin Bapak-bapak sering mendengar. Tapi kadang ketika pelaksanaannya tidak banyak orang melaksanakan. Padahal materi ini penting banget karena semuanya akan pasti merasakan ini. Apa materinya? Yaitu Kitabu Ahkamil Mayyiti. Nanti kalau ada yang salah bacanya karena gundul kebetulan, masih warna kuning karena cetakan lama. Kitab Ahkam Hukum-Hukum Mayit. Nah, kalau di beberapa kitab hadis, saya kebetulan ngisi dalam satu masjid juga tentang kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Itu biasanya dalam hadis Bukhari juga bukan Kitabul Ahkamil Mayit, tapi Kitabul Janaiz. Seringnya jenazah dengan mayit. Apa bedanya jenazah dengan mayit? Sama. Ada yang menyampaikan itu sama, ada yang menyampaikan kalau namanya jenazah al-mayit, mayit yang yaqa'u yang sudah diletakkan alan naqsi. Apa itu? Di atas keranda. Itu namanya jenazah. Itu istilah aja. Ada yang menyamakan. Tapi sering ahli bahasa membedakan biasanya. Kalau mayit biasa. Kalau yang sudah dimasukkan ke keranda itu namanya jenazah. Ada yang zinazah. Itu biasanya artinya dalam lughah bahasa itu artinya kerandanya. Jenazah mayit yang sudah disampaikan di keranda. Ini kadang masalah mayit ini, hukum-hukum mayit ini kadang kita bisa, tapi tidak banyak orang yang mau mengurusi mayit. Kalau bisa, semuanya nih anak-anak kita berikan pengetahuan bagaimana mengurus mayit. Kenapa? Suatu saat kita atau keluarga itu kan pasti nggak? Pasti wafat. Cuman kadang ketika dalam satu kasus, kadang ada dia meninggal, kadang yang bopong aja itu kan susah kadang. Tapi kalau di sini mah enggak ya Pak Haji Harim ya, rebutan di sini ya, rebutan kali ya. Itu paling tidak anak kita ajarkan gimana cara bopongnya, mulai dari jangan takut sama mayit, ajarkan anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita wafat enggak ada yang ngurusin, mulai dari bopong, mulai mandi dan yang lain. Ini sangat penting. Saya pernah ngisi dalam satu masjid ini, awalnya tentang janaiz ini. Awalnya hanya 3 pertemuan, tapi jamaahnya itu sampai meminta praktek. Memandikannya gimana? Dan saya meminta, bukan saya. Ketika itu kami kerjasama dengan lembaga tentang pengurusan jenazah di Pondok Indah. Datang langsung dia ke masjidnya. Saya materinya, beliau yang mempraktekannya. Kenapa? Itu sangat penting buat anak-anak kita. Jangan sampai kita wafat, anak-anak kita tidak mau ngurus kita, apalagi orang lain. Saya lihat di tempat saya, yang mau megang mayit, yang mau gotong mayit, orangnya itu aja. Bener nggak? Kalau di sini sih nggak yakin. Kadang anaknya juga nggak mau. Kadang, oleh karena itu didiklah anak kita bagaimana cara mengurus mayit. Minimal mengurus kita dan keluarga-keluarganya. Itu penting banget itu. Ya. Karena pasti semuanya kita akan wafat. Makanya kita dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aktsiru, perbanyaklah. Apa? Dzikra hadimil ladzati. Apa? Mengingat memutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut. Al-mauti. Kita harus ingatkan anak kita bahwa kita akan wafat. Karena nggak tahu yang wafat itu ada sebabnya, ada yang enggak, ada yang tiba-tiba wafat, ada yang sakit dulu lama. Itu hanya sebab aja sebenarnya, hanya sebab aja. Ada yang sakit dulu lama, bahkan ada yang ngurusin yang sakit sehat. Yang wafatnya yang mana? Yang ngurusin. Ada kasus itu.
Ada dia nengok yang sakit terus, yang meninggal malah dia semuanya itu mah hanya sebab aja. Hanya sebab aja. Pasti semuanya. Pasti. Nah, oleh karena itu kita ajarkan anak-anak kita untuk mempelajari seperti ini. Biar anak kita berani bopong kita ketika wafat. Karena kan yang utama yang memandikan mayit itu siapa coba utamanya? Keluarganya itu. Keluarganya itu. Jangan sampai enggak. Karena saya pernah ngurus jenazah, ada keluarganya ketika masukin ke liang lahat itu nggak ada yang mau. Kenapa? Karena tidak paham tentang bagaimana kewajiban seorang anak untuk mengurusi mayit orang tuanya. Masuk ke liang lahat nggak ada yang mau. Akhirnya saya omelin, masuk mau juga, saya temenin tuh. Coba kalau kita tidak punya anak yang paham seperti itu, atau ada orang tidak pernah bersosialisasi, tidak bergaul, bahaya juga kadang. Nah, ini harus kita ajarkan ke anak kita. Kita lanjut ya, tentang Kitabu Ahkamil Mayyiti. Di sini wal kalamu fi hadzal kitabi wa hiya huququl amwati alal ahya yang qasimu ila sitti jumalin. Dan pembicaraan, kalau dulu saya menerjemahkan kitab ini, walaupun saya orang Sunda, dulu dengan menggunakan bahasa Jawa. Dulu saya dengan bahasa Jawa. Wal kalamu fi hadzal kitabi, pembicaraan kitab dalam kitab ini tentang hukum mayit akan apa? Apa saja yang akan kita bicarakan? Baru ke situ nih. Yang pertama wahia, yaitu huququl amwati alal ahya. Hak-hak orang hidup untuk mengurus orang mati, atau hak-hak orang mati yang harus diurus oleh orang hidup. Hak kewajiban. Apa itu? Yang qasimu ila sitti jumalin, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama al jumlatul ula, bagian pertama, fima yustahabu ayuf ala bihi ingdal ihtidari wa ba'dihi. Apa itu maksudnya? Apa-apa yang harus kita lakukan, disunahkan, ayuf ala bihi, yang harus kita lakukan, ingdal ihtidari wa ba'dihi, ketika kita mau sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan dibahas di sini. Wa ba'dihi, dan setelah sakaratul maut. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua asaniyatu, tergantung ininya apa, fi ghuslihi, ada ghusli, ada ghus. Apa bedanya tuh? Kalau ghusli, ghainnya domah, itu memandikan, mandi. Kalau ghus, apa itu? Membasuh, menyiram. Beda itu dalam bahasa Arab kadang beda dikit ya, beda ya kadang. As-salisah, yang ketiga yang akan kita bahas, takfinihi, mengkafaninya. Ar-rabi'ah fi hamlihi wattiba'ihi. Apa itu? Menanggungnya, wattiba', dan mengikutinya ke kuburan. Al-khamisah fi sholati alaihi, mensolatkannya. As-sadisah, yang terakhir, fi dafnihi, dalam menguburkannya. Ada 6 bahasan, nggak mungkin selesai, nggak mungkin ya, kita seselesainya saja. Yang pertama, bapak-bapak semuanya, para asatid, al-babul awal, bab yang pertama. Apa yang kita bahas? Fima yustahabu ayuf ala bihi ingdal ihtidari wa ba'dihi. Saya terjemah tidak tekstual, ini aja, mempermudah aja. Apa itu yang harus kita lakukan ketika disunahkan, apa saja ketika kita menghadapi orang wafat dan setelahnya. Nah, kadang kalau kita melihat orang yang mau sakaratul maut, kadang kita panik ya. Kadang kita panik. Padahal apa kewajiban kita tuh? Harus mentalkinkannya atau membimbingnya.
Nah, ini nanti tidak usah diperdebatkan ya. Ketika nanti saya mungkin menjelaskan, oh setelah mengkuburkan ada talqin mayit gitu ya. Apa namanya itu? Setelah mengkuburkan, apa istilahnya? Ada nggak di sini biasanya? Kita membaca apa dulu gitu kan? Tidak usah itu. Padahal ini kita harus siap-siap bagaimana ketika kita ada istri kita, ada anak kita yang akan wafat, apa yang harus kita lakukan? Itu yang akan dibahas yang pertama ini. Wa yustahabu ayulqana al-mait indal mauti syahadata alla ilaha illallah liqauli alaihi salatu wasalam. Apa yang harus kita lakukan tadi betul sesuai, yaitu disunahkan untuk mentalqin, mengajari indal mauti ketika mau wafat. Dengan apa? Syahadatan, dengan membaca syahadat apa? La ilaha illallah. Liqaulihi alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW pernah bersama, laqinu mautakum syahadatan la ilaha illallah. Talqinlah, ajarilah mautakum, yang akan mati di antara kalian, dengan apa? Syahadatan, dengan membaca la ilaha illallah. Wa qauluhu man kana akhiru qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa? Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang di akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini ada di beberapa hadis yang lain, misalkan rawah Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan apa lagi untuk meringankan yang sakaratul maut ini? Ada beberapa. Sering dengan membaca Al-Quran atau yang lainnya. Jangan sampai kita terlena. Pokoknya utamanya kita bimbing. Ada yang bimbing, kita misalkan ada yang susah wafatnya. Kalau kita melihat ada yang susah, gimana? Susah banget ya, sakaratul mautnya lama banget. Mungkin tidak usah berisik-berisik. Kita ini telingannya bisikin la ilaha illallah. Ada yang mungkin tidak dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, misalkan ada kan iqra'u ala mautakum Yasin. Ada juga kan? Bacakanlah ala mautakum, atas orang yang wafat kalian, dengan apa? Yasin. Untuk apa? Untuk meringankan. Tapi ketika maksudnya tidak terlalu berisik. Kita bisikin aja, bisikin, terus yang lain baca, biar apa? Meringankan orang yang mau wafat itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya, berarti ada beberapa yang harus kita lakukan seperti itu. Di sini dilanjutkan waqtalafu, dan berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat dalam apa? Fistihbabi taujihihi ilal qiblati, dalam mengarahkan ke arah kiblat ketika sakaratul maut. Ada perbedaan. Ada fara'a dzalika qaumun walam yarahu akharun. Ada yang menyampaikan disunahkan untuk menghadapkan ke kiblat, ada yang tidak. Silahkan disesuaikan. Kalau bisa memungkinkan ketika sakaratul maut, apa yang kita lakukan? Dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Ini. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang sakaratul maut. Bagaimana kita ketika setelah wafat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan setelah ada yang wafat, yang pertama yang harus kita lakukan, ngapain dulu? Yang pertama adalah, biasanya kan ada dalam satu hadis, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummi Salamah bersabda, menyampaikan, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke ala Abi Salamah, ke rumah Abi Salamah radhiyallahu anhu, wa qad suqqa basaruhu fa aghmadahu. Ketika Rasulullah masuk
ke rumah Abi Salamah, itu Abi Salamah Rasulullah memejamkan matanya. Yang harus kita lakukan ketika ada yang wafat adalah menutupi matanya. Kenapa? Di sini dilanjutkan inar rauha, karena sesungguhnya ruh idza qubida, ketika ruh itu dicabut, ittaba'ahu basarahu, maka mengikuti pandangannya. Ketika dicabut mengikuti pandangan ke atas malaikat. Makanya jangan kaget ketika ada yang wafat matanya apa? Terbuka apa tuh? Gini gitu kan? Biasa begitu kan kadang. Kita jangan kaget. Wah, ini gimana ini? Iya, gituin. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad syaqqa basra fa aghmadahu. Nah, karena dia ngikuti malaikat. Maka yang langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita tutup semuanya. Pelan-pelan. Kita tutup pelan-pelan. Jangan takut. Insya Allah tidak takut. Yang kedua, apa yang tadi yang pertama ketika kita talkinkan, setelah kita talkinkan wafat, yang kita lakukan adalah pelan-pelan langsung kita tutup matanya. Karena Rasulullah masuk ke rumah Abi Salamah wafat ketika itu, langsung Rasulullah menutupinya. Nah, yang kedua, kepalanya kan. Pakai apa biasanya? Ada kain kan? Sampai sini kan? Kenapa itu? Biar apa? Biar tidak mangap mulutnya. Karena kalau sudah lama itu susah dan khawatir ada yang masuk dan yang lain. Itu harus dilakukan. Jangan panik, nggak apa-apa. Toh kita juga sama nanti. Terutama ngurus keluarga kita, khawatir nggak ada orang dan yang lainnya. Penting ini anak-anak kita semuanya terhadap pengurus jenazah ini. Karena semuanya pasti. Mau kapan gitu kan? Mau kapan dan yang lainnya. Biasanya pakai kain ya, kain yang memungkinkan. Dari dua telinganya biasanya dari sini sampai ke sini ya biasanya ya, biar tidak mangap. Yang berikutnya diapakan? Kalau mungkin wafatnya lagi duduk misalkan, atau bagaimana, kita luruskan. Sandi-sandinya kita luruskan semuanya, tangannya kita sedekapkan, biar gampang nantinya. Ya. Dan yang berikutnya ngapain? Kalau memungkinkan, apalagi kalau masih lama, pakaiannya dilepas. Kalau masih lama, diganti dengan kain yang ringan. Ada Rasulullah SAW menyampaikan di sini, an Aisyata ummul mukminina qalat, dari Aisyah ummul mukminin qalat, sujia Rasulullah SAW hina mata fi thawbi hibra. Rasulullah ditutupi ketika wafat dengan baju terbuat dari kapas. Maksudnya yang ringan-ringan aja. Kalau kita punya kain biasa tuh tutup. Tapi kadang kalau kita kan tidak lama, nanti kita dicabutnya nanti pakaiannya itu ketika memandikan kadang ya. Kadang. Tapi kalau ada yang dia pakai jaket apa gitu, buat sim itu dulu aja. Dicopot aja. Kenapa? Karena khawatir ini kalau dia ini tebal, ini cepat merusak badannya, mayitnya itu. Itu yang berikut. Yang berikutnya, setelah matanya ditutup, kepalanya kita ikat, sandi-sandinya kita lemaskan, pakaiannya kita kalau memungkinkan kita copot, kalau enggak ya tidak memungkinkan tidak apa-apa, diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Jangan disamakan, sejajarkan. Jangan disejajarkan. Ya. Yang berikutnya, yang lebih penting lagi sebelum diapa-apakan saudaranya ini apa? Ingat-ingat, punya kewajiban enggak dia hutangnya. Kenapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, nafsul mu'mini, jiwa seseorang, mu'allaqatun bidainihi. Apa itu?
tergantung, tergadaikan dengan hutangnya hatta yuqadha anhu, sampai ia lunasi. Kalau bisa dia lunasi atau dicatat keluarganya. Makanya ketika kita biasanya menyolatkan ya, keluarganya menyampaikan, perlu itu. Contohnya bagi saudara-saudara, kerabat semuanya, apabila almarhum mempunyai hutang, agar almarhum bebas dari hutang-hutang, nanti silahkan menghubungi keluarga almarhum. Nanti kami akan yang melunasinya. Jangan sampai kita punya hutang susah misalkan. Karena hutang itu kadang agak-agak susah. Ya, itu hutangnya dulu sebelum kita. Yang berikutnya adalah ketika kita menghadapi mayit, setelah ada mayit dan yang lainnya, ucapkan yang baik. Kenapa? Yang tadi hadis itu panjang, ujung-ujungnya apa? Setelah kita menutup matanya, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Apa nih? Jangan kalian berdoa menyampaikan apa-apa ala anfusikum, atas jiwa-jiwa kalian yang sudah wafat itu, illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma taqulun, mengamini apa yang mereka ucapkan. Makanya kalau kita ini biasanya kalau ada yang wafat, apa yang kita lakukan? Daripada ngobrol-ngobrol dan yang lain, sebaiknya apa? Lebih baik membaca Al-Quran atau zikir atau mendoakan dan yang lainnya. Jangan sampai kita ngobrol yang lainnya. Boleh membaca Yasin. Kenapa kok Yasin nggak yang lain? Mempermudah. Ada juga riwayat Imam Ahmad, wa Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha, tidak membacanya seseorang, rajulun yuridillaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhirah illa ghufira lahu. Kalau kita membaca Yasin, insya Allah diampuni. Waqra'uha ala mautakum. Ada riwayat Imam Ahmad. Dan bacalah atas orang-orang yang wafat kalian. Ada riwayat Imam Ahmad. Ada juga, jangan sampai kita ini hadis, tapi ini diperdebatkan. Tapi paling tidak maudunya hadis dhaifnya ada yang bisa kita gabung. Jadi misal ada beberapa hadis yang kita boleh baca, ya, kita baca Al-Quran, baca Yasin dan yang lainnya, boleh. Kenapa di situ wa Yasin qalbul Quran, dan di akhir wa qara'uha ala mautakum, dan bacalah atas orang yang wafat di antara kalian. Itu baru udah jam 6 ya, baru satu bab. Bagaimana kita mengurus orang yang mau wafat dan orang setelah wafatnya. Jangan sampai kita anggurin tuh, kita letakkan, kita rapihkan, kita baca-baca yang baik-baik, Yasin atau doa-doa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak kedua ya, izin ya Ustaz, boleh ya jam 6 lewat, boleh nggak? Boleh ya, sebentar, karena baru dikit doang ternyata. Yang kedua, ini saya loncat juga. Al-babu tsani, bab yang kedua. Apa? Fi ghuslil mayyiti, dalam memandikan orang mati atau memandikan mayit. Nah, gimana cara memandikan mayit? Ini saya sampaikan kembali. Kita harus bisa. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Karena yang utama yang memandikan mayit itu siapa? Ya, keluarganya, bukan siapa-siapa. Harus bisa keluarganya dan yang lainnya. Jangan sampai tidak ada menyerahkan kepada orang lain. Harus keluarganya yang memandikan kalau bisa. Yang utama keluarganya dulu. Ya. Keluarganya dulu. Bagaimana cara kita memandikan? Di sini dibahas wa yata'allaqu bihadzal babi, dan
berkaitan dengan bab ini 4 fusulu arba'ah. 4 permasalahan. Yang pertama fi hukmil ghusli, yaitu hukum memandikan. Yakin kalau hukum memandikan semuanya kita sepakat ya? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Jadi harus ada yang melakukan itu. Kalau tidak ada yang melakukannya berarti berdosa. Jangan sampai ada anggapan di kita kalau fardu kifayah ya udah biarin yang tukang mandiin aja. Yang mandiin itu tidak cukup sendirian. Minimal itu berapa orang? Ada 4 orang. Belum yang gotong-gotongnya. Harus ada yang berani gotong-gotong kita diantara. Bawanya. Apalagi kita biasanya pengurus masjid ini Ustaz Halim. Kita biasanya dapat ujian tetangga kita misalkan naudzubillah min dzalik yang sakit. Kita nggak ada yang mau gotong dan yang lainnya. Itu makanya keluarga kita harus tahu bagaimana cara mengurusnya. Harus mau. Ya, hukumnya yaitu adalah kita sudah paham semua bahwa hukum memandikan jenazah atau mayit adalah fardu kifayah. Bagaimana cara memandikan? Cara memandikan mayit ini. Yang kedua, fiman yajibu ghuslahu minal mauta. Siapa yang wajib kita mandikan? Wah, ini nggak selesai jam 7 kalau yang bahas rinci yang ini nih. Nggak selesai. Siapa sih yang wajib kita mandikan? Ya, yang di sini wa amal amwat allati yajibu ghusluhum fa innahum ittafaqu min dzalika ala ghuslil maiti al muslim alladzi lam yuqtal fi ma'taraki harbil kufar. Wah, sepakat para ulama yang wajib dimandikan adalah orang muslim yang bukan wafat karena pertempuran atau mati syahid. Kita siapa saja wajib itu dimandikan. Kalau orang yang mati syahid itu para ulama berbeda pendapat. Panjang di sini. Ada yang tidak usah dimandikan. Tidak usah dimandikan karena dia syahid. Syahidnya juga macam-macam dibahas di sini. Panjang. Kalau dia dibunuh orang kafir, menurut satu ulama tidak perlu dimandikan. Menurut yang lain wajib dimandikan. Ini ada beberapa pendapat. Ya, sepakat bahwa yang wajib dimandikan adalah orang muslim yang apa tadi? Yang wafatnya bukan wafat mati syahid atau yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Oke, itu ya. Kalau kita memandikan orang kafir, boleh nggak? Di sini dibahas. Saya potong aja. Wa amma ghuslul muslimi al kafiro. Adapun memandikan orang muslim orang muslim memandikan orang kafir hukumnya menurut orang kafir fakana Malik. Menurut Imam Malik bagaimana? La yaghsulul muslim walidahu al kafiro wala yukbiruhu. Apa artinya? Orang muslim menurut Imam Malik tidak diizinkan untuk memandikan ayahnya orang kafir dan menguburkannya. Illa kecuali ayyakhafa diya'ahu, khawatir hilang jasadnya, tidak ada yang mengurus, fayuwarihi, maka memperbolehkannya kecuali dia tadi khawatir. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Boleh enggak? La ba'sa bi ghuslil muslimi. Tidak, la ba'sa, tidak apa-apa memandikan orang muslim memandikan orang kafir. Wa dafnihim, dan menguburkannya qarabatan, karena dia masih kerabat, masih saudara. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ini disebabkan apa? Wasababul khilafi, sebab perbedaan
hal al-ghuslu mim babil ibadah, apakah mencuci memandikan itu sebagai ibadah, au min babin nadhafah, atau bagian dari kebersihan saja. Untuk orang ini fa in kanat ibadah lam ya, maka kalau dia disebut ibadah maka tidak boleh ghusl kafir. Tapi wa in kanat nadhafah jaza ghusluhu, maka boleh memandikannya. Misalkan ada saudara non muslim tidak ada yang memandikan, kalau Imam Malik kecuali boleh, kalau tidak ada, kalau ada enggak boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh-boleh saja. Perbedaannya kenapa? Karena ini apakah itu sebagai ibadah atau nadhafah. Kalau ibadah tidak boleh, kalau sebagai kebersihan mensucikan itu jaza ghusluhu, boleh. Oke. Yang berikutnya, yang memandikan yang utama tadi saya sampaikan, siapa saja. Kalau anak-anak kita, keluarga kita, kalau suami istri boleh nggak memandikan? Ayo. Boleh nggak? Ini saya lewat-lewat ya, biar cukup waktunya. Aduh, nggak ternyata. Boleh nggak? Gimana? Di sini dibahas. Wa ajma'u, di sini disebut wa ajma'u min hadzal bab ala jawazi ghuslil mar'ati zaujaha, dan mereka sepakat para ulama permasalahan ini ala jawazi ghuslil mar'ati zaujaha, memandikan istri terhadap suaminya. Ini boleh semua sepakat. Misalkan suaminya wafat, istrinya boleh memandikan, sepakat semua tuh. Karena saya juga dulu taunya kalau suami memandikan istri nggak boleh dulu taunya. Bener nggak? Kalau istri di sini sepakat semuanya boleh. Ini ada kita wa ajma'u min hadzal babi ala jawazi ghuslil mar'ati zaujaha. Kalau istri memandikan suami ini sepakat boleh. Istri kita ikut basuh-basuh misalnya dan yang lainnya. Wakhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat. Nanti kalau pendapat ini boleh, kita mana yang ikutin? Menurut diri kita yang itu yang mana? Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Ngapain kamu mandiin istri kamu? Dari mana? Karena kita belum tahu alasannya, dalilnya. Tapi kalau kita belajar, oh mungkin dia mengambil dalil ini, gitu kan lebih luas kan fikih itu, tidak gampang menyalahkan orang lain. La yajuzu, mana tadi sana? Wakhtalafu fi jawazi ghuslihi iyyaha, dan berbeda pendapat dalam memperbolehkan mandi dianya, perempuannya. Kalau yang wafat perempuan ini berbeda pendapat, apakah boleh enggak suaminya? Fal jumhur ala jawazi dzalika. Kalau jumhur ulama memperbolehkan. Jumhur ulama kebanyakan. Belum pernah kan memandikan? Iya, emang belum ya, istrinya masih ada. Ikut aja nanti, kita nggak tahu. Pak Haji Halim pernah kan ya? Anak saya. Kalau saya waktu wafat istri saya 5 bulan yang lalu, saya mandiin. Istri saya wafat 5 bulan yang lalu tanpa sakit juga, sama lagi ngajar di sekolah di SMP 17. Sama, saya ikut mandiin. Awalnya saya ragu, saya ingat-ingat lagi mana dalilnya, boleh nggak ya? Fal jumhur ala jawazi dalika, maka jumhur memperbolehkan itu. Wa qala Abu Hanifah, dan Abu Hanifah menyampaikan berkata, la yajuzu, ini terakhir ya karena udah siang. La yajuzu, tidak boleh apa? Ghuslur rajuli zaujatahu. Laki-laki atau suami
memandikan zaujatahu istrinya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau lain jumhur memperbolehkannya. Silakan Bapak yang mana? Kalau saya biasanya yang banyak, saya ikut memandikan. Kenapa berbeda pendapat? Kita harus tahu. Wasababu ikhtilafihim huwa tasbihul mauti bitolaki. Itu sebab berbeda pendapatnya adalah ada keserupaan. Tasbihul mauti menyerupakan orang mati dengan tolak. Nah, itu perbedaannya. Cerai. Ya. Faman subiyahu bitolak qala siapa saja yang berpendapat menyerupakan bahwa wafat dengan talak, nah, yang menyerupakan, maka la yahillu ayang duro ilaiha ba'dal mauti. Apa itu? La yahillu, tidak halal, ayang duro ilaiha, melihat kepada wanita itu, istrinya, ba'dal mauti, setelah wafat. Auratnya, kalau dia berpendapat bahwa mati diserupakan dengan tolak, itu pendapat siapa tadi? Abu Hanifah. Maka tidak boleh memandikan. Pernah mendengar mungkin ya Ustaz, tidak boleh, ada juga kan? Ada yang boleh, biar kita tahu. Makanya kita tidak mudah menyalahkan, apalagi masalah ibadah. Jangan ada lagi saya bid'ah itu baca doa setelah sholat. Nggak ada. Karena banyak dalil-dalil yang lain. Mungkin dia belum belajar dalil yang lainnya. Khawatir. Makanya dalam masalah fikih tidak boleh kita cepat menyalahkan orang lain. Yang penting kita jalanin sesuai dengan kita pelajari. Itu penting itu dalam masalah fikih. Ya. La yahilu ayang dura ilaiha ba'dal maut. Wa man lam yusabbihhu bitolaki wa huwa al-jumhur. Dan siapa yang tidak menyerupakan bahwa wafat itu dengan tolak, bitolaki wahum al jumhur, itu adalah menurut kebanyakan para ulama. Apa itu? Qala in ma yahilu lahu minan nadri ilahi qabla al mauti. Apa yang dihalalkan dia melihat sebelum wafat, maka di sini yahilu lahu ba'dal mauti, maka halal melihatnya setelah ia wafat. Itu perbedaannya, sehingga ada beda pendapat. Waduh, masih panjang nih bab ini juga, tapi waktunya sudah mepet, gak enak saya. Baru sampai sini belum bagaimana memandikannya. Pernah gak memandikan mayit? Pernah ya? Harus coba lihat-lihat. Jangan takut. Dulu saya takut. Dulu banget. Nggak berani. Nggak juga sih. Maksudnya karena tidak terbiasa. Kita biasakan. Karena itu mengingat kita juga akan wafat. Harus itu. Bagaimana cara membawanya dan yang lainnya. Ini baru sampai sini ya. Masih panjang banget, cukuplah, nggak enak saya nanti dimarahin Pak Haji Halim saya. Jamaahnya mau kemana? Ya, mungkin sedikit tambahan 5 menitan. Ini penting menurut saya. Apa sih poin-poinnya yang harus ketika kita memandikan itu? Poin-poinnya. Karena kalau dibaca satu-satu panjang banget ya, panjang banget. Yang pertama, kita pastikan sebelum memandikan itu kan pasti kita tempatnya agak tinggi ya, wajib ya itu ya, karena memudahkan. Kalau bisa ada minimal ada 4 orang, kanan 1, kanan 2, kanan 2. Selain nanti ada yang nyiramin dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Abi Daud. Kasru azmil maiti ka kasrati hayyan. Tulang-tulang, memecahkan tulang-tulang mayit seperti memecahkan orang hidup. Maksudnya apa itu? Sakitnya orang mayit itu seperti orang hidup. Jadi pelan-pelan, tidak gerasak gerusuk, pelan-pelan, rawat. Makanya persendiannya kita itu dulu. Itu yang pertama.
Yang kedua, sebelum mandi apa? Melepaskan pakaiannya. Makanya siapkan gunting. Siapkan alat semuanya, ember, gunting, dan yang lainnya digunting. Thiyabul lati mata fiha yusanu antukhla sa'atan mautihi wa yustaru birida. Ditutupin dengan kain biasa ya. Kalau kita punya kain, ya kain biasa ada kali ya di masjid ada ya. Kain batik. Di masjid siap ya kain batiknya, kain kafannya, udah siap ya ada ya. Jadi ketika itu harus itu, kalau tempat saya wajib itu. Kenapa? Ketika kita wafat, ada yang wafat. Ketika kita wafat, itu kan jangan sampai membebani keluarga yang wafatnya nyari-nyari kain kafan kemana-mana. Jangan sampai di tempat saya wajib ada kain kafan itu satu pasang. Karena beda, pasang laki-laki dengan pasang perempuan berbeda kan? Berbeda. Dan itu sudah ada satu paket biasanya. Siapkan di masjid. Siapkan ketika ada yang wafat di jamaah kita, warga sini sudah nggak pusing mikirin kain kafan dan yang lain-lain, sudah disiapkan di situ. Harus sudah siapkan. Harus, jangan ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah menutup tempat pemandiannya. Kalau di kampung-kampung kadang menjadi tontonan. Enggak boleh. Abdullah bin Jabir dalam kitab Ad-Durrah Al-Mutakhbirat menyampaikan ayustaro fi dakhili ghurfatin mu'allaqatil abwabi wan nawafidh. Apa itu? Ditutup dalam ruangan yang pintunya, jendelanya. Maksudnya kalau kita kan ada kalau sekarang tirai. Pakai tirai atau tabir. Wala yarahu ahadun ilal ladzina yatalawna taghsilahu. Dan tidak ada yang melihat salah seorang lain kecuali illa alladzina yatawallawna taghsilahu, kecuali orang yang akan mengurusnya, memandikannya. Wala yajuzu ayyusala amaman nas, dan enggak boleh dimandikan di depan manusia banyak. Makanya tutup, kecuali yang berkebutuhan saja. Kenapa? Khawatir ada sesuatu yang tidak boleh keluar. Itu penting. Ya. Keluar aib-aibnya. Kita pertama biasanya udah selesai kan. Pertama kita telangkan kan. Yang kedua kita apa? Pastikan nih bapak-bapak, pastikan kalau tidak hamil dia angkat dulu sedikit. Ini jenazah begini, kita angkat dulu. Ya. Untuk apa itu? Biar perutnya kita elus dikit-dikit. Biar apa? Memastikan kotorannya keluar. Memastikan kotorannya keluar pelan-pelan. Begitu ya. Nah, diangkat, ditekan. Karena ada juga kadang yang memandikan, kalau kita asal nyari memandikan kadang tidak sesuai juga. Ada juga, makanya kita harus tahu keluarganya. Harus tahu mana harus lakukan. Kenapa? Biar keluar. Yang langkah pertama apa? Bersihkan kotor-kotorannya. Kadang orang lain tidak mau, keluarga kita. Makanya anak-anak kita ajarkan. Kotoran-kotoran semua dulu kotorannya bersihkan. Habis kotorannya selesai apa? Kita gosok gigi, persediaan-persediaannya semuanya dulu rapihkan. Setelah itu sudah bersih. Ada dua pendapat ini. Ada yang langsung setelah bersih semuanya. Ada yang wudhu dulu, ada wudhunya terakhir. Ada dua pendapat. Nggak usah dipermasalahkan. Wudhukan dulu, baru mandi. Dari mana? Dari kanan terlebih dahulu 3, siram pelan-pelan. Setelah disiram 3 kali bersihkan. Kalau belum wudhukan berarti wudhukan. Dengan memakai apa? Dengan sabun bidara, dan terakhir biasanya dengan kapur barus. Rapikan seperti itu. Ini harus kita ajarkan ke anak-anak keluarga kita, biar anak kita juga ketika ada yang wafat biar tahu mulai gotongnya, mulai kekuburannya dan yang lain-lainnya. Mungkin ini sangat singkat, tidak detail karena waktunya sangat mepet. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Ada yang mau ditambahkan, mungkin ada kesalahan.
perlu diluruskan atau yang lainnya monggo atau ditanyakan. Kita baru memandikan juga tidak detail ini karena khawatir waktunya sudah habis. Oh monggo Pak. Oh gitu. Nah, ini pertanyaannya pengantaran. Nggak apa-apa ya. Nanti sebenarnya akan dibahas, tapi kita nggak apa-apa. Pengantarannya ada yang kaum perempuan ini tidak boleh gitu kan ya. Nah, awalnya ini tergantung kondisinya. Kalau perempuan itu kondisinya bisa memungkinkan dia kuat untuk berangkat ke kuburan, ikut. Tapi kalau dia di sana menangis, meratapi atau yang sejenisnya, ini tidak boleh ikut. Jadi lihat kondisi wanita itu. Kayak ziarah. Kalau ziarah kita mendoakannya, kan ada kalau kita ke baki aja, ke makam baki nih, kan perempuan nggak boleh ya. Ke makam. Kenapa itu? Dikhawatirkan perempuan itu nangis, meratapi dan yang lain. Kalau ibu istri kita kuat tidak meratapi, malah mendoakan kuat, mengingat kematian, tidak apa-apa. Tapi memang ada yang kekeh tidak boleh. Tapi kalau dia kuat mengingat kematian untuk melihat terakhirnya dan tidak sampai bahaya buat dia, tidak meratapi dan lainnya, boleh tidak apa-apa. Seperti itu. Dan lagi mungkin karena sudah siang ya. Dan sangat singkat ini, mohon maaf tidak detail karena waktunya. Nah, ini pun tidak selesai. Sudah Ustaz? Oke, karena sudah siang. Terima kasih teman-teman semua. Penutup, mohon maaf ya apabila ada kekurangan, kesalahan. Saya juga manusia biasa, masih tahap belajar. Ini bukan saya mengajarkan, tapi ini memotivasi kita bahwa kita harus belajar lagi tentang mayit ini masing-masing. Silahkan tanya sama para ustadz biar kita bisa sama-sama belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.